3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya Sarpia. Nama saya Kiki Damayanti. Saya Andias Nawia Mastura. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Perbekalan di instalasi farmasi rumah sakit. Manajemen perbekalan farmasi adalah suatu siklus kegiatan yang saling terkait, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring, dan evaluasi. Perencanaan adalah seluruh proses pemilihan dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu untuk menetapkan jenis, jumlah perbekalan, serta waktu yang tepat untuk perbekalan farmasi yang sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tahapan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi melalui 4 aspek. Yang pertama, pemilihan sediaan obat atau sediaan alkes. Yang kedua, komplikasi penggunaan. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan serta evaluasi perencanaan dan seleksi anggaran. Yang pertama, ada seleksi anggaran obat. Yang kedua, sistem perencanaan, dan yang terakhir, metode perencanaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah dirancang dan disetujui dengan tujuan untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, serta pengiriman barang terjamin dan tepat waktu. Proses yang berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga yang berlebihan. Di dalam perbekalan instalasi farmasi rumah sakit ada juga yang namanya penerimaan, di mana penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi, atau sumbangan. Tujuan penerimaan adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak, baik spesifikasi mutu, jumlah maupun waktu kedatangan. Semua perbekalan farmasi yang diterima harus diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit. Penerimaan perbekalan farmasi harus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan yaitu yang pertama, harus mempunyai material safety dead sheet atau disingkat MCDS untuk bahan berbahaya, dan yang kedua adalah khusus alat kesehatan harus mempunyai sertifikat of origin, yang ketiga sertifikat analisa produk, dan yang keempat adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Metode penyimpanan obat yang pertama itu kelas terapi, dan yang kedua adalah bentuk sediaan obat, dan yang ketiga adalah menurut alfabetis. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan obat, yaitu yang pertama adalah dengan menerapkan prinsip FIFO atau first expire, first out, dan yang kedua adalah FIFO atau first in, first out. Dan yang kelima adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam alur distribusi perbekalan instalasi farmasi. Yang pertama itu permintaan dari unit yang membutuhkan, ada buku bon. Yang kedua, petugas gudang rumah sakit melayani sesuai permintaan, dan yang ketiga menyerahkan barang atau bukti tanda terima. Yang keempat, memberikan informasi tertulis apabila ada yang tak terlayani. Yang kelima, petugas melayani permintaan barang pada buku mutasi, dan yang terakhir adalah entry data mutasi pada komputer. Yang keenam, pemberian
Ada dua jenis pemberian obat. Yang pertama yaitu melalui apoteker rawat inap yang diserahkan ke perawat dan kemudian dibagikan kepada pasien. Yang kedua, melalui apoteker rawat jalan yang diserahkan langsung ke pasien. Yang ketujuh, pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu komponen biaya operasional yang berasal dari biaya operasional rumah sakit, sehingga harus dikelola dengan efisien dan rumah sakit tidak mengalami kerugian. Tujuannya yaitu supaya tidak terjadi kelebihan dan kekosongan perkendalian farmasi di unit pelayanan. Kegiatan pengendalian yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memperkirakan dan memperhitungkan pemakaian rata-rata periode tertentu. Yang kedua, menentukan stok pengamanan di gudang. Yang ketiga, menentukan waktu pemesanan sampai obat diterima. Yang keempat yaitu rekaman pemberian obat. Yang kelima yaitu pengembalian obat yang tidak digunakan. Yang keenam yaitu pengendalian obat dalam ruang. Selanjutnya ialah penghapusan, merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena rusak, kadaluarsa, mutu tidak memenuhi standar. Tujuannya ialah untuk menjamin perbekalan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat kelola dan dengan standar yang berlaku. Selanjutnya ialah metode pemusnahan. Metode pemusnahan itu ada 6. Yang pertama, lubang penimbunan, enkapsulasi, insinersasi, pembakaran temperatur rendah, pembakaran dan penguburan antara atau metode lain. Dan yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan mutu pengelolaan perbekalan farmasi dan sebagaimana masukan dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan. Itulah tadi hasil dari pemaparan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!